Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Udara Yogyakarta dipenuhi semangat dan tawa 4 pemuda semester akhir. Bayu, Rino, Yuda, dan Aldi. Mereka baru saja menyelesaikan tugas akhir dan memutuskan merayakannya dengan pendakian. Pilihan mereka jatuh pada Gunung Lawu, salah satu gunung keramat di Pulau Jawa yang dikenal memiliki aura mistis sekaligus keindahan jalur yang memikat. Bayu, si pemimpin kelompok, adalah tipe pemberani dan keras kepala. Ia senang menantang larangan, termasuk larangan mistis. Rino, sahabat dekat Bayu, lebih pendiam dan bijak. Ia sesungguhnya tidak terlalu yakin dengan jalur yang mereka pilih, tapi mengikuti karena percaya pada Bayu. Sementara Yuda, si penikmat alam, hanya ingin mencari ketenangan setelah stres kuliah. Aldi, yang paling muda dan sensitif, adalah satu-satunya yang sejak awal merasa was-was dengan pendakian ini. Mereka memilih jalur Candi Cito, jalur yang dikenal lebih sunyi dan syarat pantangan. Sementara jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang dipadati pendaki. Jalur Cito sering dihindari bukan karena jalurnya sulit, tetapi karena aura mistisnya terlalu kuat di base camp. Pertemuan dengan Pak Trimohari mulai sore ketika mereka sampai di base camp. Sebuah bangunan sederhana dari kayu dengan atap seng berdiri di tepi lereng. Seorang pria tua, kurus dan berkumis tipis, duduk di bangku bambu depan pos, menyeruput kopi dari gelas kecil. Namanya Pak Trimo, penjaga jalur sekaligus juru kunci. Tidak resmi jalur pendakian itu. Begitu melihat 4 pemuda itu, Pak Trimo memicingkan mata. Ia menghela napas, lalu menaruh gelas kopinya. Mau naik lewat Cito, Le? Bayu menjawab mantap. Iya, Pak. Mau lihat sunrise dari Hargodalem. Pak Trimo tak langsung menyambut. Ia malah berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat sambil menatap satu persatu wajah mereka. Saat tatapannya berhenti pada Aldi, ia sedikit mengernyit. Kamu yang paling muda ya? Aldi mengangguk, gugup. Pak Trimo kemudian berkata lirih, nyaris seperti berbisik. Kalau kalian sampai di Cemara 7, jangan noleh ke belakang. Jangan, sekalipun dengar suara teman manggil, sekalipun anginnya berhenti, sekalipun kalian merasa ada yang ikut dari belakang. Keheningan merayap. Rino melirik Bayu yang menahan senyum mengejek. Kenapa, Pak? Tanya Bayu. Takut ada yang minta tebengan. Pak Trimo tidak tersenyum, karena kalau sudah menoleh, kedap yang dipanggil bukan kalian, dan yang ngikut bukan teman kalian. Aldi, angin sore mendadak dingin menusuk, padahal tadi hangat. Pak Trimo lalu masuk ke dalam dan kembali dengan selembar kertas kusam bertuliskan peringatan lokal. Di antaranya, jangan bersiul di antara pohon cemara. Jangan memanggil nama lengkap setelah pos ketiga. Jangan membuka jalur samping meskipun terlihat lebih cepat. Dan yang paling tebal tulisannya, jangan menoleh di Cemara 7. Langkah awal yang salah meski sudah diperingatkan. Bayu tetap menganggap semua itu bumbu mistis belaka. Alah, itu cuma buat nakut-nakutin, biar orang kapok lewat jalur Cito, ujarnya sambil menggendong carrier besar. Yuda lebih tenang, tapi ia mencatat semua larangan dalam notes ponselnya. Sementara Rino dan Aldi hanya saling diam, merasa ada yang ganjil sejak mereka menginjakan kaki di base camp. Sebelum mereka mulai berjalan, Pak Trimo memanggil 1 kali lagi. Kalau nanti di atas kalian merasa ada yang aneh, turun saja. Jangan diterusin.
Bayu hanya mengacungkan jempol dan berlalu. Tapi sebelum banner-banner menjauh, Aldi menoleh ke belakang. Ia melihat Pak Trimo masih berdiri memandangi mereka. Wajahnya serius, mata tak berkedip, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak sempat diucapkan. Suara dari lereng mereka mulai berjalan. Jalur awal masih datar dan dihiasi perkebunan. Namun perlahan, pepohonan mulai menutup langit. Udara makin sejuk dan sinar matahari tertahan di antara batang pohon. Mereka melewati banyak situs tua, bebatuan bertulis aksara Jawa kuno, dan patung-patung kecil yang sebagian sudah ditumbuhi lumut. Di salah satu titik, Rino merasa pundaknya seperti ditepuk pelan. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bayu sudah jauh di depan. Tak mungkin dia yang menepuk. Ia menggeleng dan menghela napas. Tapi sejak itu, ia merasa langkah kelima dari barisan mereka terdengar terlalu jelas. Akhir dari hari pertama mereka bermalam di pos kedua, api unggun dibuat, tenda didirikan, dan mie rebus menjadi santapan malam. Namun Aldi merasa udara terlalu dingin, bahkan untuk ukuran gunung. Saat yang lain sudah terlelap, Aldi terbangun oleh suara seperti ranting patah dan langkah pelan di luar tenda. Awalnya ia mengira itu Bayu yang buang air, tapi langkah itu terdengar tidak memakai alas kaki, seperti telapak basah menyentuh tanah. Langkah itu memutari tenda mereka 2 kali. Aldi gemetar. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Namun di tengah malam yang beku itu, suara langkah itu berhenti tepat di belakang punggungnya. Dan terdengar bisikan sangat dekat dari balik tenda. "Besok, jangan noleh ya." Pagi itu, hawa dingin menyelimuti pos kedua. Embun tebal menggantung di dedaunan, dan sinar matahari enggan menembus rimbunnya pohon. Keempat pendaki bersiap melanjutkan perjalanan menuju pos 3, lalu menyeberangi area sakral yang sejak malam sebelumnya mulai membebani pikiran Aldi. Cemara 7. Meski masih pagi, Bayu tampak pucat, seperti kurang tidur. Ia mengaku bermimpi melihat seseorang berdiri di luar tenda tengah malam, menghadap ke dalam dengan wajah hitam dan mata melotot. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Mungkin karena dengerin cerita-cerita Pak Trimo. Ya, gumamnya, setengah menertawakan dirinya sendiri. Namun Aldi hanya diam. Ia tahu Bayu bukan satu-satunya yang diperhatikan malam itu. Jalur yang makin sunyi perjalanan menuju pos 3 tak mudah. Jalur mulai menanjak curam dengan akar pohon yang mencuat dan tanah licin karena kabut yang turun sejak dini hari. Sesekali mereka harus berhenti untuk menarik napas dan meregangkan kaki. Yang paling terasa bukan kelelahan, tapi suasana. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya langkah sepatu dan napas mereka sendiri. Yuda memecah keheningan. "Kok dari tadi hening banget ya? Nggak biasanya setenang ini." Rino mengangguk, kayak gunungnya lagi tidur, tapi matanya masih melek. Bayu berjalan paling depan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan rombongan lengkap, lalu menatap ke depan lagi dengan cepat, seolah menghindari sesuatu. Tenang, gak usah dibikin tegang," ucap Bayu, mencoba mencairkan suasana. "Ntar kita sampai Cemara 7, kita istirahat, ngopi, terus lanjut." Namun tidak satu pun dari mereka menjawab, seakan mereka tahu Cemara 7 bukan tempat yang tepat untuk bersantai. Pertanda di tengah jalur setelah 2 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah jalur menanjak yang kiri kononnya dipenuhi pohon cemara tua, menjulang tinggi dan rapat, menciptakan lorong gelap alami. Ini adalah pertanda mereka hampir sampai di Cemara 7. Tepat di mulut lorong itu, mereka menemukan seikat bunga kantil kering dan dupa bekas terbakar, diletakkan di atas batu kecil seperti altar. Di belakangnya ada tulisan Jawa kuno
yang hampir tak terbaca. Namun Aldi sempat menangkap kata ajan dalam ngemburi, "Jangan melihat ke belakang." Yuda bergidik, "Kayaknya ini peringatan terakhir ya, Bayu." Meskipun sedikit tegang, pura-pura santai, ia menyalakan rokok dan berkata, paling buat ritual, kan orang Jawa banyak adatnya." Namun ketika ia menyalakan rokoknya, api korek yang dinyalakan 3 kali bercerit-turit gagal menyala. Angin tak ada, korek bagus, tapi api tak muncul. Yuda langsung berseru, "Bay, jangan maksa. Itu pertanda buruk, bro." Bayu akhirnya mengalah dan menyimpan koreknya kembali. Aldi, yang paling gelisah sejak awal, menggenggam liontin kecil pemberian ibunya dan mulai membaca doa dalam hati. Cemara 7 saat mereka memasuki area itu. Jalurnya melandai. Di sisi kanan dan kiri, 7 pohon cemara besar berdiri tegak berbaris dengan jarak yang hampir sama. Batangnya hitam, seperti pernah terbakar sebagian, namun tetap hidup dan menjulang. Daunnya rimbun, namun tidak ada suara angin sama sekali. Yang paling mengerikan bukan pohonnya, tapi suasananya. Seolah waktu berhenti. Langkah mereka menjadi lebih pelan. Nafas mereka terdengar keras karena tak ada suara lain yang mengisi udara. Dan ketika mereka melewati pohon kelima, angin tiba-tiba berhenti. Semuanya hening. Bahkan suara langkah mereka sendiri seperti lenyap diserap bumi. Saat itulah Aldi mendengar sesuatu. Bayuk, sebuah suara pelan, serak, seolah tertahan. Bukan suara siapapun dari kelompok itu. Suaranya berasal dari belakang, sangat dekat. Aldi menghentikan langkah, begitu pula yang lain. "Dengar nggak?" tanya Aldi, pelan. Bayu menoleh cepat. "Apaan sih?" Rino langsung mencengkram lengannya. "Jangan noleh," sumpah Bayu. "Jangan noleh, ha." Tapi Bayu sudah menoleh, dan saat ia menatap ke belakang, tak ada apa-apa. Namun saat ia memutar kembali ke depan, wajahnya berubah. Matanya menatap kosong, seperti kehilangan fokus. Ia berjalan lagi, tapi dengan tubuh agak condong ke depan, dan satu tangan terkepal erat. Perubahan yang tak terjelaskan setelah mereka melewati cemara 7. Udara kembali normal. Angin bertiup, serangga kembali berbunyi, tapi suasana di antara mereka tak lagi sama. Bayu lebih diam. Ia tidak menyahut dan saat mereka duduk istirahat di batu besar di pinggir jalur. Aldi memperhatikan. Bayu menggenggam segenggam tanah basah. "Ngapain lu?" tanya Yuda. Bayu hanya menjawab pelan. "Dia nyuruh aku bawa ini." Ketiganya saling pandang, tak ada yang berani bicara lebih lanjut. Dan saat mereka melanjutkan perjalanan, Rino menghitung langkah mereka. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ada 5 suara langkah, padahal hanya 4 orang? Langkah mereka melambat sejak melewati deretan pohon cemara 7. Seolah sesuatu ikut menempel dalam ransel. Masing-masing bukan beban fisik, tapi beban perasaan yang tak terlihat. Hari belum gelap, namun cahaya matahari seolah segan menembus ranting. Kabut tipis mulai menggantung di sela pepohonan, padahal belum waktunya. Bayu kini berubah. Ia lebih pendiam, tatapannya kosong, dan kadang tertawa kecil sendiri tanpa konteks. Ia juga mulai menggumam pelan, kadang bahasa Jawa kasar, kadang seperti nyanyian anak kecil. Saat Yuda menegur, "Bay, lu ngapain sih?" Bayu hanya menatapnya dengan senyum aneh dan berkata pelan, dia nggak suka suara keras. Yuda bergidik. Aldi, yang sejak awal merasa ganjil, mulai memperhatikan sesuatu yang lebih menyeramkan. Langkah mereka bukan lagi 4, tapi 5. Langkah kelima saat mereka berjalan di jalur menurun menuju pos 4. Rino memimpin di depan, Yuda dan Aldi di tengah.
Bayu berada paling belakang. Aldi yang sensitif mulai menghitung lengkol langkah mereka dalam hening. Setiap sepatu menapak, suara beradu dengan tanah basah. Namun, selalu ada satu langkah tambahan di belakang Bayu. Pelan, menyeret. Srek, srek. Aldi mempercepat langkah dan mendekat ke Yuda. "Lu denger juga gak, Yud?" bisiknya. Langkah kelima, Yuda menoleh dengan raut serius. "Jangan bahas sekarang. Jalan aja. Jangan diladeni." Namun, suara itu terus mengikuti. Bahkan, kadang terdengar lebih dekat dari langkah Bayu sendiri. Suaranya seperti tanpa sepatu, seperti telapak kaki basah diseret-seret. Rino akhirnya menghentikan langkah. "Gua udah gak kuat," katanya. "Kita istirahat dulu." Bayu makin aneh. Mereka berhenti di sebuah batu datar yang biasa jadi tempat istirahat pendaki. Hutan di sekitar hening, hanya desir dedaunan yang bergerak tanpa arah. Foto kelima saat mereka membuka bekal. Aldi mengeluarkan ponselnya. Ia iseng memotret ketiga temannya. Setelah 2 kali jepretan, ia membuka galeri. Tapi hanya dalam 1 foto terlihat 4 orang duduk dan 1 sosok berdiri di belakang Bayu. Sosok itu seperti bayangan gelap tanpa wajah. Tubuhnya hitam legam dan bagian lehernya bengkok ke kanan. Matanya merah samar seperti bara api. Sosok itu berdiri diam, seolah menempelkan dagunya ke kepala Bayu. Aldi langsung membanting ponsel. Ada yang berdiri di belakang Bayu tadi. Sumpah, Tori, Ada. Rino mengambil ponsel itu dan melihat galeri. Tapi foto itu sudah hilang, berganti dengan gambar hitam gelap penuh noise, seperti gangguan sinyal. Tadi ada, dia tinggi, matanya merah. Aldi mulai panik. Yuda menatap Bayu dengan wajah tegang. Bayu hanya menatap kosong ke arah pepohonan. "Dia dari belakang tadi, bisik ke gue," ucap Bayu lirih. Katanya, "Jangan pergi jauh. Kita udah sahabat sekarang." Waktu yang salah pukul 16,2, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi sejak melewati sebuah batu besar berbentuk seperti lesung terbalik, langkah mereka terasa memutar. GPS mati total. Kompas tidak menunjuk utara. Jam tangan digital Aldi stuck di jam 15:44 dan tidak bergerak sampai 20 menit kemudian. Yuda yang menyadari lebih dulu. "Kita muter. Gue yakin kita udah lewatin pohon cemara kembar itu 2 kali. Rino menahan napas. Gak masuk akal. Kita gak keluar jalur. Lalu dari belakang terdengar suara Bayu yang satunya ngajak main ke tempatnya. Tapi cuma satu dari kalian yang boleh ikut. Yuda berbalik, ingin menegur, tapi Bayu tidak sendiri. Seseorang atau sesuatu berdiri persis di belakang. Bayu hanya terlihat samar, seperti kabut tebal yang membentuk tubuh manusia tinggi dengan rambut menjuntai ke bawah. Yuda langsung membalik badan dan menunduk, memejamkan mata. "Jangan lihat, jangan dilihat," pekiknya. Jejak kelima mereka akhirnya memutuskan berhenti dan membuka tenda lebih awal, meski belum sampai pos 4. Saat menyiapkan tempat tidur, Rino memeriksa area sekitar dan ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya mengalir dingin. Jejak kaki bukan dari sepatu, tapi telapak kaki manusia langsung. Ukurannya lebih besar dari ukuran normal dan meninggalkan bekas basah kehitaman. Jejak itu berputar-putar di sekitar tenda dan berhenti tepat di belakang tempat Bayu duduk. "Gua gak mau nginep di sini. Sumpah, ini salah tempat," ujar Rino gemetar. Tapi hari sudah gelap. Suara-suara hutan mulai muncul, tapi tetap terasa salah. Bayu bicara dengan seseorang malam itu. Saat yang lain mencoba tidur, Bayu bicara sendiri. "Gua tahu kamu sendirian di Cemara 7. Gak ada yang pernah mau nemenin kamu pulang. Ya, gak apa-apa.
Sekarang aku ikut, kita bisa turun bareng. Yuda membuka matanya pelan. Di remang-remang, ia melihat Bayu duduk di luar tenda, menghadap ke hutan. Dan yang membuatnya tercekat, Bayu tidak sendiri. Ada dua tangan pucat kurus yang mencuat dari belakang punggung Bayu, memeluknya perlahan dari belakang. Udara malam itu berat, hening seperti liang kubur. Hutan yang biasanya bernyanyi dengan suara tonggeret atau hewan malam kini hanya sunyi, terlalu sunyi. Tenda mereka berdiri di bawah pohon besar yang tak mereka kenali dedaunannya tidak menggugur dan batangnya terasa basah saat disentuh, seolah berkeringat. Bayu tak tidur malam itu. Ia duduk bersila di luar tenda, menatap ke arah hutan lebat yang dipenuhi kabut. Bibirnya bergerak sendiri, seperti bicara dengan seseorang. Tangannya menggenggam sebungkus tanah hitam basah masih dari area Cemara 7. Setiap kali ia bicara, seolah ada yang menjawab. Meski yang lain tak mendengar suaranya, getaran aneh terasa di tanah, seolah ada sesuatu bergerak di bawah akar. Panggilan dari dalam kabut pukul jam 1:17 dini hari. Aldi terbangun oleh suara langkah berat, seperti sesuatu menyeret tubuhnya di atas tanah. Awalnya, ia pikir itu suara Bayu yang kembali ke tenda. Namun kemudian ia sadar, langkah itu bukan menuju tenda, melainkan berputar-putar mengelilinginya. Dari balik kain tenda, ia mengintip. Dalam samar cahaya bulan yang tembus dari celah pepohonan, Aldi melihat sosok Bayu berdiri menghadap pohon sekitar 10 meter dari tenda. Tubuhnya kaku, namun ada yang salah. Bayu terlihat lebih tinggi dari biasanya. Punggungnya melengkung tak wajar. Dan ketika angin menggeser kabut sedikit, Aldi melihat sesuatu merayap dari balik punggung Bayu. Sepasang tangan kurus panjang mencengkeram pundaknya dari belakang. Dia sudah di belakangku. Dia bawa aku ke tempatnya, bisik Bayu. Padahal tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Suara yang tak punya sumber. Yuda dan Rino terbangun. Mereka mendengar suara tawa lirih yang berputar-putar di sekitar mereka, tapi tidak bisa dilokalisasi. Terkadang suara itu terdengar dari kanan, lalu berpindah ke kiri, lalu muncul dari atas tenda, seperti sedang merayap di langit. Tiba-tiba, Bayu masuk ke tenda dengan langkah berat. Matanya putih semua, mulutnya sobek sampai telinga, tersenyum lebar, wajahnya terbalik. Mata di bawah, mulut di atas, seolah kulit wajahnya dicopot dan dipasang terbalik. Rino memekik, "Allahu Akbar!" Bayu atau sesuatu yang menguasai tubuhnya tertawa kecil, lalu merangkak keluar tenda dengan gerakan tak wajar. Punggungnya melengkung seperti laba-laba. Tangannya menekan tanah dengan yari-yari main kakar. Hilangnya Yuda setelah beberapa menit yang terasa seperti jam. Suasana kembali hening. Mereka menemukan Bayu terbaring di tanah, pingsan. Wajahnya kembali seperti biasa, tapi bibirnya membiru dan napasnya tersengal. Yuda mengambil air dan mencoba menyadarkannya. Namun saat Aldi menyalakan senter ke arah belakang, ia berseru, "Yuda, kosong." Yuda tak ada. Tasnya masih di tempat, sandalnya masih di dalam tenda, tapi tubuhnya hilang tanpa suara, tanpa jejak. Mereka mencarinya dengan senter, berteriak, menyusuri radius hingga 30 meter. Namun yang mereka temukan hanya sebuah jejak kaki, terbalik jari-jari kaki, menghadap ke arah tenda. Namun tumitnya menunjuk ke dalam hutan. Bayu bangun, tapi bukan Bayu pukul 03,1. Bayu membuka matanya. Aldi menyambut dengan pelan Bayu. Sadar, Bayu menoleh perlahan, tapi yang menjawab bukan Bayu. "Aku nggak tahu namaku siapa sekarang, tapi aku senang kalian lewat sini. Sudah lama nggak ada yang lihat aku." Suaranya pelan, seperti perempuan tua, tapi keluar dari mulut Bayu. Rino mulai membaca iat-iat pelan, tapi Bayu mendesis, "Jangan bacain itu. Kalian sudah main di pasar malam kami
Jangan kabur sebelum selesai. Tiba-tiba, Bayu menyentuh lehernya sendiri dan mencakar. Darah mengalir. Aldi memeluknya. Rino mencoba menahan tangan Bayu agar tak menyakiti diri. Tapi saat tangan itu disentuh, terasa dingin seperti mayat. Dan tiba-tiba, dari balik kabut, muncul suara. Kalian bertiga naik, tapi yang turun bukan bertiga lagi. Suara itu tidak berasal dari mulut Bayu, bukan dari arah luar, tapi seolah datang dari dalam dada mereka masing-masing. Bergema dari dalam tubuh, satu dari kami. Bukan kami pagi menjelang. Langit menguning, namun kabut tak kunjung hilang. Matahari seperti bola lampu kecil yang tak bisa menembus kabur mistis yang menebal. Yuda tidak pernah kembali. Bayu kini lemas dan gemetar, hanya menangis pelan, berulang kali berkata, "Gua udah noleh, gua udah noleh." Diam, dia udah masuk. Mereka bertiga memutuskan harus segera turun. Jalur yang sama sudah tak bisa diandalkan kompas. Kacau, GPS mati, dan jalur terasa berubah. Namun saat mereka berjalan ke arah bawah, Aldi melirik ke samping Ea mengiting. 1, 2, 3. Tapi saat bayangan mereka jatuh ke tanah, karena cahaya pagi, ada 4 bayangan. Dan bayangan keempat itu memegang kepala Bayu dari belakang pagi, yang harusnya membawa harapan berubah menjadi pertanda petaka. Yuda menghilang tanpa jejak. Bayu kini setengah sadar. Tubuhnya dingin seperti batu. Matanya kosong. Hanya berulang kali menggumam kalimat yang sama. Gue udah noleh. Dia udah masuk. Gue bukan gue. Aldi dan Rino memutuskan segera turun. Tak ada sinyal. Tak ada pendaki lain yang bisa dimintai tolong. Jalur turun mereka pilih berdasarkan insting karena GPS tidak lagi berfungsi. Jarum kompas berputar-putar, tak tentu arah. Namun mereka tak peduli, asal menjauh dari tempat kutukan itu. Jalur yang tak pernah mereka lewati sejak langkah pertama. Aldi merasa aneh. Jalur yang mereka lewati tidak pernah mereka lewati. Saat naik, akar-akar pohon lebih padat. Pohon besar tampak seperti berdiri terlalu rapat, dan dedaunan berguguran seperti hujan, padahal tidak ada angin. Bayu berjalan di antara mereka, namun kadang tertinggal, kadang melaju tanpa suara. Ia tak pernah menoleh ke arah mereka, bahkan tak menyahut saat dipanggil. Bayu, lo dengar kita? Diam. Wajahnya tertutup oleh rambut kusut dan peluh. Tapi saat Aldi berjalan sejajar dengannya dan mengintip, matanya terbuka lebar. Tapi bola matanya tak bergerak, seperti patung lilin hidup yang digerakkan oleh sesuatu. Munculnya sosok kembar saat melewati sebuah tikungan. Rino berhenti mendadak. Bro, lihat deh. Ke depan, sekitar 20 meter di depan mereka, terlihat sosok Bayu duduk bersila, menghadap mereka, tersenyum. Tapi itu mustahil, karena Bayu ada bersama mereka. Aldi berbalik. Bayu masih berdiri di belakangnya, tapi ekspresinya berubah. Kini senyum lebar, sangat lebar, tak manusiawi. Kepalanya sedikit miring ke kanan, dan dari bibirnya mengalir darah. Lu bukan Bayu, this is Aldi. Bayu apapun yang menyerupainya hanya tersenyum. Seketika itu pula, angin besar berhembus dari arah bawah. Udara menjadi pekat, dan suara-suara mulai terdengar. Tangisan, tawa kecil, suara langkah kaki, suara jeritan jauh. Mereka berlari, tiba di base camp. Tapi ada yang aneh setelah 3 jam berlari tanpa arah pasti, mereka akhirnya sampai ke jalan. Tunnel Up, Rino mengenalinya sebagai jalur awal dari Cito. Dan tak lama, base camp terlihat bangunan kayu sederhana di bawah bukit. Pak Trimo sedang duduk di bangkunya seperti sebelumnya, menyeruput kopi. Namun saat mereka bertiga turun, pria tua itu berdiri perlahan. Wajahnya
pucat. Ia menatap mereka lekat-lekat. Lalu ia bertanya pelan, "Kalian berangkat bertiga?" Aldi menjawab cepat, "4 orang, Pak." "1 hilang." Pak Trimo menatap dengan alis berkerut. "Tapi yang saya lihat tadi dari atas bukit, kalian turun berlima." Rino dan Aldi saling pandang. "5." Pak Trimo mengangguk pelan. "Ya, 5. Tapi 2 dari kalian jalannya tidak menginjak tanah di dalam mobil. Siapa yang duduk di kursi belakang?" Mereka akhirnya dipulangkan oleh relawan lokal ke kota. Dalam perjalanan, Aldi duduk di depan, Reno di tengah, dan Bayu di belakang sendiri. Masih belum banyak bicara. Bayu terus menatap keluar jendela. Namun ketika mobil melintasi tikungan tajam, cermin tengah mobil menangkap bayangan lebih dari 1. Sopir menatap kaca spion dan menghentikan. Mobil mendadak. Ia bertanya dengan suara gugup, "Kalian bilang tadi cuma bertiga, ya?" Rino menjawab, "Iya." Sopir menoleh perlahan ke kaca spion. "Loh, yang duduk di belakang, kok ada 2? Yang satunya nggak punya wajah." Rino langsung menoleh ke belakang, tapi hanya ada Bayu duduk membelakangi mereka, menatap lurus ke jendela. Tapi saat Rino menyentuh pundaknya, Bayu pelan-pelan menoleh. Wajahnya hancur, matanya tergantung, mulutnya robek ke telinga, dan dari tenggorokannya keluar suara seperti desis. "Bayu udah turun di Cemara 7 tadi. Aku cuma numpang turun bareng kalian." Epilog yang tak pernah kembali setelah malam itu. Bayu benar-benar menghilang. Ia kabur dari rumah sakit rujukan tempat ia dirawat setelah turun gunung. CCTV menangkap sosoknya berjalan sendiri ke arah hutan tanpa alas kaki, dengan tubuh membungkuk dan kepala menoleh ke belakang. Yuda tak pernah ditemukan. Bahkan pencarian relawan tidak menemukan jejak, seolah ia terhisap bumi. Rino dan Aldi berhenti mendaki gunung sejak itu. Setiap malam Jumat, mereka masih kadang mendengar bisikan samar saat tidur. "Udah noleh? Ya, sekarang aku ikut." Sampai kalian noleh lagi penutup. Cemara 7 bukan cuma pohon, ia adalah gerbang. Sekali kau menoleh, maka yang menunggumu bukan hanya hutan, tapi mereka yang ingin pulang bersama tubuhmu